menimbulkan kerusakan. Sebenarnya kesamber itu nggak apa-apa juga, tetapi ketika dia kesamber terus belah tangkinya timbul percikan itu jadi masalah. Tapi kalau kesamber ngelewatin groundingnya, ya dia bakal baik-baik aja. Nah, di electrical fire itu ada beberapa lah yang harus diamankan kalau kita bicara tentang electrical protection. Jadi yang pertama yang menjadi concern adalah main control, secondary, dan switchboards-nya. Jadi di dalam sebuah sistem electrical equipment pasti ada controller gitu ya, controller utama. Nah, di dalam controller utama ini nanti akan muncul masalah-masalah gitu ya. Biasanya kalau dia terlalu banyak connection gitu ya, pasti yang kita alami itu adalah bebannya terlalu besar. Nah, ketika bebannya terlalu besar, maka akan menimbulkan panas. Anda belajar elektrik sederhana lah. Kalau kabel dilewatin arus besar di penampang yang kecil, itu ilustrasinya kayak air dilewatin pipa yang kecil, tekanannya akan tinggi gitu. Kalau debitnya dimasukin besar, dipaksa energinya disuplai terus, maka dia akan mengalami kenaikan tekanan. Nah, begitu juga di listrik. Ketika arusnya dinaikkan, maka dia akan menaikkan level energinya gitu. Karena dia harus bergerak terus tuh elektron. Jadi kalau lo masukin terus listriknya gitu, dia accumulated, numpuk. Nah, eksesnya adalah panas. Karena apa? Tumbukan-tumbukan elektronnya itu inevitable gitu, karena dia nggak bisa lancar keluarnya. Nah, inilah yang akan menjadi sumber kegagalan pertama kali, failure pertama kali. Jadi juga harus dipikirkan ketika dia menghimpun banyak gitu ya. Jadi kalau kita bilang soket gitu ya ataupun terminal gitu, harus paham dulu arus yang akan dilewatin. Pertama, alternating pada current, kemudian berapa besarannya gitu. Akan itu menentukan level energinya. Nah, yang kedua adalah power dan distribution circuits. Ini juga menjadi masalah berikutnya, karena ketika tadi sudah di terminal, dia harus dibagi-bagi gitu ya. Anda kalau punya di rumah panel listrik CB gitu ya, ketika masuk dari PLN masuk ke distribution panel, jadi biasanya kalau di rumah, kayak di rumah saya itu panel CB-nya banyak gitu ya, dibagi untuk lantai 1, lantai 2, lantai 3 gitu. Itu beda-beda. Karena apa? Untuk memudahkan kita mengontrol. Satu. Kedua, bebannya itu dibagi. Ketika masuk dari PLN, kabelnya gede, 15-20 ampere, diameternya besar. Ketika di rumah, saya tidak mungkin memakai kabel sebesar itu, karena memang satu, mahal gitu ya. Kedua, kontrolnya susah, maintenance susah. Kabel-kabel gede kayak gitu. Kalau kita mau modifikasi, kabel kecil itu jauh lebih mudah untuk dimodif, dipotong, disambung segala macam gitu. Nanti kita bicara soal connection. Nah, di distribution ini seringkali menjadi masalah ketika kita punya banyak cabang lagi. Kemudian di junction ataupun sambungan itu disambungkannya tidak mengakomodir besaran arus yang dilewatin. Kabelnya ukurannya sama gitu ya yang disambung gitu ya, tetapi nyambungnya salah gitu, sehingga arus yang dialirkan tidak sama seperti melewati penambang kabel itu gitu. Artinya kontaknya sedikit. Atau bahkan di beberapa kejadian kontaknya itu ya goyang-goyang gitu, kabelnya cuma dililit-lilit doang gitu ya. Akhirnya goyang-goyang, timbul spark. Oke. Kemudian ada di distribution circuit ini juga kita harus memonitoring kebocoran ground. Jadi kabel itu walaupun diinsulasi gitu ya, tetapi dia ketika tegangannya naik gitu, surge voltage itu sering terjadi gitu. Nah, ketika tegangannya naik, maka ada kebocoran gitu ya. Kebocoran itu akibat dari beda potensial yang lewat di kabel itu dengan ground-nya gitu.
Karena kecenderungannya itu dia harus disalurkan. Nah, ketika dia ketemu ground, maka ketika potensialnya cukup, dia loncat gitu, bocor, dissipate si elektronnya tadi. Karena elektron ini bendanya nggak kelihatan, tapi dia bisa nembus gitu. Itu kenapa akhirnya elektron itu bisa pindah tanpa harus kontak gitu. Sekarang Anda punya wireless charging gitu ya. Kalau di handphone sekarang itu pakai Qi gitu ya. Nggak harus nempel si siapa namanya permukaan listriknya gitu si apa namanya besinya. Anda cukup tempelin casingnya, ngecas dia gitu. Nah, seperti itulah pengiriman energi. Jadi memang bentuk energi dari listrik itu bisa akan berubah menjadi macam-macam. Nah, yang paling sering kejadian di failure di listrik itu adalah earth leakage itu. Jadi si elektronnya bocor lah ke tembok gitu. Nah, ini bakal jadi masalah juga di sistem elektrikal karena ketika dia bocor akan mendeteriorate si insulation. Nah, kemudian di sistem subsistem berikutnya adalah final distribution board gitu ya. Biasanya kalau ilustrasinya gini, listrik diproduksi dari Jatiluhur, kemudian ke distribution terminal di Celilitan gitu ya, atau di Gandul gitu, kemudian dari Gandul distribusi lagi ke kecamatan yang kecil-kecil gitu ya, kemudian baru ke rumah-rumah gitu kan. Nah, ini yang kita sebut dengan final distribution board. Kalau main transmissionnya bisa 200 kilovolt gitu ya, tetapi kalau sudah di final distribution dia bisa turun sampai 50 kilovolt sampai 10 kilovolt. Karena memang kebutuhan untuk didistribusi di satu kecamatan atau satu kelurahan mungkin lebih kecil sehingga bisa dibagi yang lebih kecil. Tetapi ini juga perlu diproteksi karena balik lagi surge itu selalu akan terjadi entah itu dikirim ataupun pemakaiannya. Jadi gini, dia supply-nya 500 gitu ya, 500 kVA misalnya. Tetapi ketika di peak hour-nya bisa melebihi 500 kVA. Itu kenapa akhirnya terminal-terminal yang kecil, kita bilangnya gardu listrik gitu ya, itu sering down gitu. Karena antara output dengan inputnya itu nggak seimbang. Karena memang harus dikontrol ketika dia inputnya 500 kVA, keluarnya harus 500, ketika demand-nya di atas 500, maka dia harus ngirim transmisi, oh ini lebih dari 500, dikirim ulang gitu ya. Karena ketika dia short supply, juga akan menaikkan temperatur gitu ya. Dan kalau misalnya nggak disuplai, ya shutdown biasanya circuit breaker untuk mencegah kerusakan. Begitu juga dengan pengiriman. Kalau pengirimannya berlebih, standarnya dia coil voltage-nya cuma 500 kVA gitu, dikirimnya 650 atau 700. Akhirnya coil untuk step down listriknya panas, meledak gitu. Itu sering kejadian di PLN. Makanya perlindungan di sistem distribusi ini berlapis gitu. Jadi kalau mau mati ya di gardu dulu gitu, gardu kecil ntar gardu yang lebih gede gitu. Ntar baru lagi gardu distribusi. Kebayang kalau misalnya gardu distribusi kayak tahun 2019 gitu ya, mati tuh. Pernah kan se-Jakarta mati gitu. Itu gardu distribusi Jawa Tengah yang mati. Sama gardu distribusi Jawa Barat mati. Ya matilah kota sebesar Jakarta aja mati listriknya itu sebagian. Nah, itu yang apa namanya harus diproteksi. Nah, yang paling awal kalau kita bilang electrical fires itu kelebihannya arus itu yang akan menjadi penyebab utama gitu ya. Kenapa gitu? Karena itu adalah penyebab naiknya temperatur. Nah, ketika naiknya temperatur, maka dia akan menyebabkan deformasi termal. Dan kalian udah belajar ya di dasar-dasar api, yang namanya thermal decomposition itu akan terjadi ketika mencapai temperatur tertentu. Karena zat itu di temperatur kamar dia fasenya solid gitu ya. Di fase kemudian di temperatur tertentu dia akan menjadi liquid, di temperatur
yang lebih tinggi lagi akan menjadi gas. Nah, reaksinya itu kan terjadi dalam fase gas, gitu kan. Nah, overcurrent ini akan membantu mempercepat yang namanya dekomposisi termal. Oke. Nah, kalau overcurrent ini tidak dikontrol tadi dengan circuit breaker, jadi ketika arusnya berlebih gitu ya, tadi supply-nya 600, padahal kemampuannya 500, maka terjadi overcurrent gitu kan. Ketika overcurrent, temperaturnya naik. Dekomposisi termalnya bisa terjadi di mana-mana. Pertama di insulation si transmission. Tetapi bisa juga terjadi di step down transformator gitu kan. Itu kenapa di step down transformator di PLN itu pendinginnya pakai oli gitu. Nah, ini jadi masalah lagi. Didinginin pakai oli. Kita tahulah olinya itu dari apa namanya? Hidrokarbon gitu kan. Kenapa sih dipakai oli? Kenapa nggak pakai air ya? Karena memang kapasitas panas dari oli itu jauh lebih tinggi daripada si air gitu. Sehingga kalau dia menerima panas yang konstan dari transmisi itu, ketika dialirkan di udara, mampulah mendinginkan gitu ya, mencegah supaya temperatur itu nggak naik. Nah ini yang menjadi pertimbangan kenapa oli dipakai. Tetapi downside-nya adalah ketika overcurrent atau surge itu tidak bisa dicegah gitu oleh sistem circuit breaker-nya, maka dia akan mendekomposisi termal si olinya gitu kan. Yang diperparah kalau misalnya olinya lupa diganti atau jarang diganti sehingga dia volumenya kosong sehingga menimbulkan ruang kosong. Sehingga ketika oli dipanaskan, dia akan berubah fase menjadi gas gitu ya. Ketika naik mencapai temperatur ignitionnya nyala, meledaklah tuh trafo. Itu sering kejadian di trafonya PLN. Gardu celilitan sama gardu gandul itu sampai bosen kali ya ngalamin yang namanya ledakan trafo. Nah, menurut Asosiasi Internasional dari Kebakaran dan Layanan Penyelamatan, 35% kejadian kebakaran yang terjadi akibat listrik tuh ada di bangunan gitu. Jadi kalau di Eropa tuh 25%, tetapi kalau di Asosiasi Internasional itu 35%. Jadi memang porsinya gitu atau resiko, kita bilang resiko ya. Resiko itu adalah peluang gitu kan. Kemungkinan terjadinya besar akibat listrik. Ya di atas 30% semua mostly. Jadi kalau kejadian bahaya itu peluangnya 25%, itu sudah merupakan alert gitu ya bahwa memang ini bahaya yang akan selalu eksis gitu. Dan kejadian-kejadian ini juga banyak dicatat oleh banyak perusahaan asuransi dari klaim-klaim yang masuk gitu ya. Ketika mereka melakukan adjustment gitu ya. Jadi kalau di perusahaan asuransi gitu ada adjusternya, perusahaan lain juga yang akan mengakses gitu ya, menilai. Ketika kebakaran ini dilihat, oh ini kebakaran karena listrik gitu ya. Atau ini kebakaran karena apa nggak tahu. Kemudian dia mengakses gitu. Dilihat kebakaran itu karena kebakaran disengaja atau memang karena kelebihan beban. Nah, kalau di klaim-klaim asuransi biasanya ditulis tuh kalau misalnya pabrik ataupun rumah gitu ya. Akibat kalau pabrik biasanya karena desain yang salah itu tidak bisa diklaim gitu. Tetapi kalau memang kesalahannya dari si PLN gitu, maka itu akan bisa diklaim karena desain itu biasanya ada batas atas sama batas bawah gitu ya. Batas atas itu adalah voltage yang maksimal bisa ditanggung gitu ya. Batas bawah ya itu adalah voltage yang masih bisa diterima untuk menjalankan pabrik. Nah, kalau dia di dalam range itu, maka dia akan bekerja normal. Tetapi ketika di atas ataupun di bawah, maka pabrik itu misalnya nggak akan bekerja normal, sehingga failure. Nah, di perusahaan asuransi kalau melihat itu, ketika dia terjadi di atas atau di bawah, itu akan bisa diklaim. Gitu. Tetapi kalau misalnya dia menemukan bahwa ada kesalahan instalasi, modifikasi yang tidak authorized, gitu ya, maka itu akan menggugurkan semua klaim. Gitu. Karena di perjanjiannya, ketika bangunan itu dilindungi itu sesuai dengan standar. Jadi nggak bisa mengasuransikan pabrik itu, ya udah gua asuransiin lah gitu. Enggak, tetapi ada perusahaan adjuster, biasanya perusahaan EPC gitu ya, yang akan menilai gitu. Nah, di perusahaan asuransi ini menyebutkan bahwa eh, klaim itu banyak penyebabnya akibat listrik.
Dan banyak lagi riset-riset yang menyebutkan bahwa memang fire electrical ini menjadi main danger. Apa Dede? Ayah ngajar dulu ya. Bentar. Tantenya di bawah. Di atas lagi ngeliat kucing. Udah sana. Sorry, ponakan gue. Nah, di electrical fire ini tadi kita udah bilang karena current gitu ya. Bisa nggak sih dia fail di sistem baru? Bisa. Tapi mostly kejadiannya itu fail itu di sistem-sistem yang sudah deteriorate gitu ya, udah lama, udah rusak, kabelnya udah getas gitu ya, sehingga kemungkinan terjadinya puncture, fracture gitu ya, itu lebih besar. Ketika dia kabel itu putus, dia punya kecenderungan untuk menimbulkan adanya spark gitu ya, loncatan elektron. Kalau di dasar-dasar api biasanya pernah saya tunjukin gitu ya video percobaan saya gitu ketika dia kabel dilewatkan dengan arus berlebih, maka dia akan putus di satu titik karena dia melewati temperatur lelehnya. Nah, ketika putus itu dia menimbulkan gap kecil gitu ya. Listriknya masih ada, masih ngalir gitu. Untuk sesaat dia akan ngalir elektronnya bentuknya kayak api busi. Gitu. Nah, api itulah yang akan menjadi sumber penyalaan. Gitu. Nah, ketika dia memakai insulasi yang tidak baik, gitu ya, kabelnya itu bukan kabel yang dilengkapi dengan zat fire retardant. Normalnya PVC itu fire retardant, polyvinyl chloride. Klorinnya itu adalah gas, gitu ya. Gas klorin itu akan mencegah reaksi antara hidrokarbon dengan oksigen karena dia akan bereaksi dengan oksigen lebih dulu. Jadi dia akan mengkonsum oksigen lebih dulu si gas klorin itu sebelum direaksikan dengan gas karbon. Jadi itu kenapa gas klorin itu dulu banyak dipakai buat fire retardant. Tapi banyak di pasaran kabel-kabel itu lebih banyak hidrokarbonnya daripada klorinnya sehingga tetap saja menjadi sumber bahan bakar ketika dia mengalami deformasi termal. Oke. Nah, kemudian ketika dia kabel itu rusak segala macam dia korosif gitu ya. Kemudian rusak gitu, itu juga akan menaikkan peluang untuk gagal. Gitu. Sehingga apa? Kemampuannya dia untuk menahan batas ya threshold untuk tidak rupture tadi itu makin rendah gitu. Jadi kalau sistem yang tua, kabel yang tua, kabel yang lama itu more likely terjadinya failure itu sangat besar. Dan belum lagi nanti kita bicara soal switch gitu ya, switchboard. Di sistem-sistem lama, switchboard itu kontaknya itu makin lama makin renggang gitu ya, makin makin besar gapnya ketika dia dioperasikan gitu ya, menimbulkan spark gitu ya, menimbulkan percikan-percikan. Nah, kondisinya itu banyak yang dalam keadaan ruangannya penuh bahan bakar. Penuh bahan bakar itu bukan berarti dia penuh bensin segala macam. Konsentrasi dust ataupun partikulat yang padat gitu ya, itu bisa menyebabkan penyalaan gitu. Sehingga ketika didukung sama sistem yang tua tadi, ketika switchboardnya dioperasikan menimbulkan spark itu akan menyebabkan penyalaan. Dan juga seringkali kita bilangnya RGC gitu ya, RCD gitu ya, residual current device ini kalau kita bilang di dalam peralatan-peralatan itu ada arus-arus sisa gitu ya. Makanya setiap peralatan elektronik itu di grounding gitu. Jadi ketika dia dimatikan, arusnya itu segera hilang ke ground gitu. Jadi tidak ada di dalam alat itu. Yang
paling penting nih perlindungan RCD ini di kayak misalnya di gas station gitu atau di pom bensin. Anda bayangin kalau misalnya ketika pompa yang Anda pakai itu tidak punya perlindungan RCD gitu ya, tidak groundingnya tidak bagus gitu. Setiap kali mengisi itu listrik statiknya itu masih ada gitu ya. Listrik statik itu muncul banyak gitu dari alat itu sendiri ketika kemudian kontak dengan mobil itu dia terkena listrik statik, Anda pegang juga terkena listrik statik gitu. Maka ketika dia kontak antara bodi mobil ataupun dengan mulut tangki mobil itu akan muncul percikan. Gitu. Anda bisa bayangin kalau ada percikannya di mulut tangki mobil itu ketika grounding peralatannya tidak baik. Itu mobil-mobil yang isi bensin di semua pom bensin nyala semua. Gitu. Nah itu kenapa protection itu di sistem-sistem yang kayak gitu harus benar comply dengan threshold-nya. Jadi angka-angka minimal itu jangan sampai dilewatin. Gitu. Oke, di layar dilihat ini adalah contoh-contoh equipment-equipment yang bisa menimbulkan bahaya kebakaran gitu ya. Mulai dari old connection, old switchboard gitu ya, old cables gitu ya. Tikus gitu, Anda lihat di kanan ada tikus. Nyebelin nggak sih ada tikus tuh. Jadi kabel lu dimakan tikus gitu ya. Makannya itu sedikit gitu. Nggak semuanya dimakan sampai putus, nggak cuma dicuil-cuil itu sehingga ketika dia dioperasikan muncul spark gitu kan. Nah spark ini akan menjadi sumber penyalaan. Insulation bahkan pelindung insulationnya kadang-kadang bikinnya itu dari PVC juga gitu ya, bukan dari besi gitu ya. Karena orang ketika lay over si kabelnya juga takut kesetrum misalnya atau maintenance takut kesetrum, makanya kabel rack itu dari plastik ataupun PVC supaya dia kuat satu gitu ya. Kedua dia mudah diinstal. Tapi ini justru malah menjadi bumerang gitu. Karena ini akan menjadi sumber bahan bakar baru. Nah, ini adalah switchboard. Ini switchboard zaman dulu banget gitu ya. Kalau Anda suka nonton film-film jadul, kalau lagi mengeksekusi orang gitu, diturunin. Ini kontak-kontak ini kalau dia diaktifkan, itu nyala api nih kayak gini nih. Itu zaman dulu orang belum paham lah. Akhirnya dibuatlah switchboard yang seperti ini, di contain gitu ya, supaya si listriknya nggak kemana-mana. Gitu. Ini adalah contoh kabel gitu. Ini joints gitu ya, ini joints yang nggak bener, ini joints yang kemakan tikus tadi di atas gitu. Ini merupakan sumber potensi penyalaan tadi. Gitu. Jadi kalau nyambung tuh ya harus benar gitu, nyambung kabel kontaknya harus lebarnya sama dengan lebarnya si kabel gitu supaya arusnya cukup lewat di kabelnya. Nah inilah contoh kasus-kasus di electrical equipment di mana kemungkinan terjadinya kebakaran itu sangat besar. Nah, kapan sih kita mesti merancang proteksi ini? Ya sejak awal ketika mendesain, gitu kan? Nggak tahu. Sini ikut duduk. Tuh, lihat murid ayah tuh. Banyak ya. Belum pada mandi tuh kayak Dede. Oke, ini apa nama hal-hal yang harus di ayah belum mandi. Iya sama, mereka juga belum mandi. Diem aja lu. Ngasih tahu gue belum mandi. Nah, ini adalah hal-hal yang harus diverifikasi ataupun dicantumkan gitu ya dalam sebuah
desain maupun maintenance. Gitu. Dilihat di kolom yang point of verification gitu ya. Ini adalah yang harus diperiksa. Kemudian ini apa yang mungkin terjadi. Gitu. Jadi kalau meriksa ini akan melihat inilah kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi kalau misalnya tidak tercapai hal ini. Jadi kalau property insulating material gitu ya, tebalnya, kondisinya, kemudian materialnya itu apa. Kalau Anda lihat yang namanya thermal stability itu hubungan sama dengan dekomposisi thermal. Balik lagi, dia harus mampu atau withstand gitu bahasanya di temperatur-temperatur tertentu yang mungkin timbul akibat arus-arus yang dialirkan. Kemudian resistant to abnormal heat. Kenapa ada abnormal heat? Tadi di listrik itu sering terjadi yang namanya surge atau lonjakan. Gitu. Penyebabnya banyak gitu ya. Mostly ketika dipakai di arus-arus alternating current atau arus AC. Arusnya tuh bolak-balik kanan kiri nggak searah kayak arus DC. Sehingga apa? Ketika terjadi lonjakan, ya abnormal heat itu produk dari lonjakan gitu atau abnormal current flow, sehingga kemampuan mengalirkan panasnya itu tidak sebanding dengan penampangnya. Ini abnormal heat itu termasuk nanti akhirnya akan mempengaruhi thermal stability dari insulation material ini. Nah, kalau material insulasinya itu terganggu, integritasnya terganggu. Integritas itu artinya keutuhannya. Jadi tadinya kabelnya utuh nih kayak gini gitu, terus jadi cuil-cuil kayak tadi dimakan tikus. Nah itu yang namanya integritasnya terganggu gitu, nggak utuh lagi gitu. Bukan cuma soal negara integritas gitu ya, tapi banyak kalau kita bilang dari gabungan banyak hal ketika bersatu yaitu integrate. Nah, ketika dia misah, dia disintegrate. Material pun begitu. Nah, ketika dia mulai disintegrate, dia akan menyebabkan gitu ya. Jadi jangan ditarik-tarik. Menyebabkan munculnya gangguan-gangguan. Biasanya flick gitu ya. Kalau di kabel itu flick, lampu Anda suka ngeflick gitu. Itu kabelnya ada yang mulai nyebrang ke rumah tetangga gitu. Tadinya positif negatif gitu. Ada di tengah-tengah ikut nyamber dikit gitu. Ukurannya mungkin miliampere atau milivolt, tetapi itu juga udah mulai menyebabkan kerusakan akibat disintegrasi insulation tadi. Nah, kemudian degree of protection enclosure. Ini ada standarnya gitu ya. Enclosure itu tadi cable rack gitu ya, ataupun casing, ataupun penutup, ataupun container untuk saklar ataupun fuse gitu kan. Itu harus sesuai dengan tingkatan arus listrik yang dialirkan. Makin tinggi kVA-nya, makin tinggi tegangannya, makin besar juga proteksinya. Karena jangan sampai ketika dia dipasang gitu ya, ada tikus masuk lolos gitu kan. Terus ada angin ribut patah gitu ya. Ada keinjak dikit rusak. Nah, ini harus harus kuat lah gitu. Dan juga warning itu juga harus banyak lah. Kadang-kadang manusia ngelihat oh ini cuma kotak biasa, tiba-tiba kepentok atau kepukul ataupun yang lain gitu, akhirnya expose gitu. Lah kalau yang expose itu masih kering, berantakan gitu kan. Jadi ini yang harus dipikirin. Nah kemudian measurement of clearance distance dan creepage distance. Ini hubungannya sama tadi, mirip dengan disintegrasi kabel gitu ya. Kalau dia terlalu dekat jarak antar kabelnya, kebocoran itu akan ada gitu. Jadi loncatan elektron itu akan ada. Jadi sehingga mampu membuat percikan-percikan kecil lah di antara kabel gitu. Itu kalau misalnya clearance-nya nggak pas ketika kabel-kabel tegangan tinggi itu dilewatkan gitu ya, itu bisa nyambung. Anda pernah ngeliat kabel transmisi di UKI gitu kan?
kabelnya gede-gede, panjang-panjang, tapi jaraknya itu bisa semeter, bisa 1,5 meter, terus dihubungin pakai kabel ground juga, terus dikasih kayak bola basket atau bola voli untuk menjaga konstannya si arus gitu. Nah itu dilakukan gitu. Kenapa kalau misalnya itu nggak dijaga ya tadi loncat-loncat listriknya. Nah, kalau misalnya kita install switchboard gitu ataupun saklar gitu ya, atau panel kontrol, ya itu harus diatur kabel-kabel itu supaya nggak korslet atau kita bilangnya korslet ya bahasa Belanda itu korslet, tapi short circuit. Nah, kemudian ini yang di berikutnya adalah peralatan, kemudian sambungan, kemudian external conductor itu harus benar-benar firm nyambungnya. Artinya tidak ada loose end, tidak ada apa namanya mismatch. Mismatch itu gini, dia colokannya 3, di sini colokannya 2. Kadang-kadang lu colok 2 aja nyambung tuh. Ah udahlah colok 2 aja gitu. Yang satunya kosong gitu kan. Nah ini connection issues-nya besar gitu ya. Yang sini 3 fase, sini 2 fase, lu main sambungin. Nggak karuan nanti jadinya gitu. Pertama mungkin bisa nggak bekerja, kedua malah tadi over voltage tadi itu semakin besar peluangnya. Jadi compliance antar connection itu harus benar gitu, harus pas. Dan jangan pernah memaksa untuk menjumper gitu ya. Oh, ini nggak bisa, nggak ada colokannya. Oh, kita perlu cabang. Ya udah dijumper aja itu. Kalau anak-anak yang sekolah STM tuh paham banget caranya ngejumper gitu kan buat ngambil koneksi. Nah, ini berbahaya gitu ya. Karena apa? Ketika dia dijumper, maka dia akan membagi arus gitu. Nah, ketika membagi arus, maka nanti terjadi shortage gitu. Nah, shortage itu akan menyebabkan equipment itu failure. Nah, failure itu banyak, mati bisa gitu. Tetapi kalau dia malah rupture gitu ya, rupture, spark, nyala, kebakaran. Ini yang sering nggak disadari bahwa kekurangan listrik itu juga sama berbahaya dengan kelebihan listrik. Orang selama ini concern, oh jangan sampai kelebihan, jangan sampai kelebihan. Tetapi ketika dia shortage, tidak pernah dipikirin. Gitu. Oh, entah kalau ini kan mati, nggak bakal nyala. Nggak juga gitu. Mana sih? Udah. Nah, yang paling penting dari itu semua adalah kita memonitoring namanya temperatur gitu ya. Karena kalau Anda lihat di sini, ini pinnacle-nya ini, ujungnya tuh ini gitu ya. Heating dissipation, rise limit gitu ya, abnormal heat, hot point, potential fire ini yang akan menjadi ujung tujuan kita membuat sistem proteksi. Gitu. Karena apa? Kalau ini semua nggak ada, peluang kebakarannya kecil gitu kan. Walaupun ada listriknya loncat-loncat segala macam, tetapi ketika nggak ada kenaikan temperatur, nggak ada deformasi termal gitu ya, peluang kebakaran kecil. Tapi lain halnya kalau misalnya kita ngomong kemarin di Cilacap, ya sebenarnya itu kalau ngalir bener listriknya ya nggak rupture juga tuh tangkinya gitu, tapi karena kesamber gitu ya, jadi bolong disamber tangki benzena gitu kan. Kondisinya setengah penuh. Jadi kalau tangki setengah penuh, sebagiannya diisi uap gitu. Itu udah sunatullahnya begitu gitu. Kalau Anda punya satu kontainer gini ya, ini kan setengah penuh nih kelihatan gitu kan. Nah, itu setengahnya itu uap di sini gitu. Kalau dia dalam keadaan jenuh, dia akan menjadi cair. Tetapi ketika tidak jenuh, maka dia akan berusaha menjadi uap. Itu namanya kondisi kesetimbangannya begitu. Nah, ketika dia kesambar petir, gitu kan, sobek tangkinya. Ketika sobek ya udah, besi itu kalau sobek, most probable akan menimbulkan spark. Akhirnya dia nyala tuh tangki.
Ya nggak ngerti lah teman-teman di Pertamina tuh kayak apa sistem proteksinya sampai 2 kali dalam waktu kurang dalam 4 bulan gitu ya, tangkinya kebakaran gitu. Kalau alasannya petir ya udah gitu, nggak usah kerja juga gitu, petir mau di mana-mana ada gitu. Tapi kan kita berusaha gitu ya. Nah itu kenapa di sistem proteksi itu kita harus betul-betul bisa manage gitu ya. Ini semuanya about management gitu. Kita berusaha gitu untuk manage aliran arus gitu ya, mau yang dari luar maupun dari dalam gitu kan, supaya dia dalam keadaan mengalir terkontrol. Pokoknya semua yang akan terkontrol itu akan menjadi harmless, less dangerous gitu. Kalau apa namanya orang eh, balap mobil gitu ya, bilangnya if everything is under control, you are not too fast gitu. Jadi lu nggak terlalu kencang gitu. Jadi nggak terlalu berbahaya gitu perjalanan sama. Di safety pun begitu. Ketika semuanya under control maka danger itu akan less probable gitu. Less risk. Jadi kemungkinannya akan semakin kecil. Oke. Ada yang mau ditanyain? Sorry, gue matiin tadi bini gue lewat. Alfian, muka lu mana, Alfian? Cinta juga gak ada. Cinta, Tasya, Asia. Pak, izin bertanya Pak. Ya, Ri. Kalau insulasi yang hitam itu loh, yang apa solatif hitam itu bukannya kalau makin lama itu dia makin rusak ya Pak? Itu juga bukannya nambah potensi resiko kebakaran juga. Terus tadi kan Bapak sama satu lagi Pak yang Bapak bilang kabel yang udah karatan tuh malah potensi kebakarannya lebih tinggi. Apa ya Pak? Bukannya dia malah bikin apa apa sih tembaga ada lapisan karating itu yang gitu. Nah, yang harus dipahamin dalam kabel yang corroded gitu ya, ketika dia korosi, dia akan kehilangan sifat mekanikalnya. Gitu. Dia ketika korosi, dia menjadi less malleable. Ini yang paling paham sebenarnya kalau soal ini ibunya Cahaya nih, soal material. Kita kalau punya material itu, ketika dia corroded, dia akan menjadi kaku. Nih, contoh ini deh. Nih, kalau dia masih bagus gitu ya, kabel yang kita ngomong intinya, kabel itu kalau dia bagus, dia akan malleable kayak gini, elastik. Tapi ketika dia corroded, dia akan berubah menjadi lebih kaku, lebih getas gitu ya. Jadi kemungkinan dia untuk patah itu jauh lebih besar daripada yang tidak korosif gitu ya, yang tidak terkorosi gitu. Sehingga apa? Kalau dia patah gitu ya, kalau dia patah, tadi saya bilang ketika patah itu kemungkinan timbul spark itu sangat besar gitu. Ketika dia muncul spark, ya udah dia akan menjadi sumber penyalaan, sumber energi aktivasi buat campuran udara dan bahan bakar yang ada di sekitarnya. Itu kenapa yang kabelnya kaku itu akan jauh lebih bahaya daripada yang tidak kaku gitu. Lah emang kabelnya bergerak Pak? Ya kita nggak pernah tahu gini. Kalau Anda masang kabel diletakkan begitu ya, mungkin dia tidak akan bergerak. Tetapi ketika kabel Anda itu gantung atau kayak kabel PLN di jalan itu, dia gantung nih begini, gitu kan? Itu kalau panas dia ketarik begini. Kalau dia dingin dia begini, ngondoy lagi. Kalau panas ketarik lagi, sesuai dengan sifatnya. Zat itu kalau dipanasin dia akan manjang gitu kan. Ketika dingin dia ngondoy lagi gitu. Nah, ketika begini begitu, Anda bayangin kalau sifatnya dia sudah kaku gitu ya, sudah brittle akibat korosi yang dialaminya. Maka lama-lama buntung lah dia gitu, putus gitu. Itu yang saya bilang harus dijaga kondisinya. Itu kenapa dia dibungkus gitu. Walaupun ada juga kabel yang nggak dibungkus. Kabel transmisi itu nggak dibungkus. Yang Anda lihat di UKI panjang-panjang, tinggi-tinggi itu kabelnya nggak dibungkus. Gitu. Itu kabel-kabel high tensile gitu ya. Dan kemungkinan korosinya juga kecil. Mereka hitung lah, ini korosinya segini.
kapan mesti diganti, ya diganti sama dia gitu. Tetapi dalam instalasi gedung itu lebih banyak diabaikan gitu. Nah, instalasi gedung seringkali kabelnya itu cuma ditempelin di dinding, tidak ditaruh gitu. Jadi kalau ditaruh gini aman lah, dia nggak bergerak. Tetapi ketika dia digantung, maka dia kemungkinan ngondoy itu besar. Nah, ketika dia ngondoy, patah, selesai ceritanya. Ngondoy itu karena apa? Karena beratnya sendiri. Bayangin kalau kabel itu panjangnya, ya nggak usah panjangnya 50 meter lah. Gitu. Itu beratnya bukan main gitu. Kabel 15 ampere 10 meter, berarti bukan main. Ngondoy lah dia. Nah, kalau insulasinya nggak ada, kabelnya korosif, putuslah dia. Gitu. Itu yang harus diwaspadai. Soal tadi insulasi warna hitam gitu ya. Makin lama makin getas. Begitu getas dia kebuka. Ketika dia kebuka ketemu sama tetangganya sebelah gitu ya. Si arus baliknya gitu, atau kalau di AC, ya udah nyambung lah korslet. Kita bilangnya korslet dulu. Hubungan pendek gitu lah. Itulah terjadinya spark tadi. Kan elektron itu cenderung butuh loncat. Kemudian kalau dia misalnya sudah tidak bagus gitu ya, kondisinya kering, dia tidak mengisolasi lagi gitu. Jadi udah ketika dibungkus kayak nggak dibungkus, elektronnya loncat juga gitu. Ini ketika nempel begini dia lama-lama panas karena apa? Insulasinya nggak bagus. Karena masih ada elektron yang loncat gitu, walaupun jumlahnya kecil. Tetapi kalau dilakukan lama gitu kan, ngalir itu akhirnya jadi panasnya tambah besar. Akhirnya apa? Insulasi yang tadi warna hitam kata si Ari itu lama-lama rusak. Nyambung lah korslet lagi. Korslet, gue males banget ngomong korslet itu. Apa sih sebutnya itu? Ya itulah pokoknya. Yang paling gampang kita bilangnya korslet. Oke, yang lain. Oke Pak, terima kasih banyak Pak. Ya, sama-sama. Pak, izin bertanya Pak. Iya Riz, gimana Riz? Ya, jadi saya kan pernah Pak masa dulu yang pas lagi SMK PKL di ini ya pabrik panel. Nah, jadi pada pabrik panel itu dia ada kasus kebakaran di Kalimantan tuh disebabkan karena si busbarnya ini dengan skrupnya itu terjadi kayak kelonggaran gitu Pak. Jadi paling sering tuh. Ya, jadi sehingga dia tuh bisa menyebabkan kayak gesekan gitu Pak. Pasti. Sebenarnya. Iya. Nah, terus terlebih lagi kan kalau si busbarnya itu kan pasti dia tegangannya itu juga kan pasti dan arusnya itu tinggi pakai yang 3 fasa, apalagi rata-rata itu yang busbar itu digunakan buat di kayak panel-panel FMDP gitu kan. Kayak ya, jadi di situ kan ada perpindahan kayak apanya gitu Pak, kayak terjadinya kayak perpindahan panas itu kan dari gesekan itu. Nah, sebenarnya dari hal ini bisa nggak sih Pak dicegah itu buat hal-hal yang kayak gitu kan kayak udah sering gitu terjadi gitu sih Pak. Oke, biasanya kalau kita nyambung kayak kabel-kabel 3 fasa dan pakai busbar dan pakai baut gitu ya, yang harus diperhatikan adalah koneksinya baut tadi dikencengin, dikunci gitu pakai Loctite ataupun apapun lah gitu. Nah, kita nggak bisa cari cara lain gitu, tapi ada alternatif lah. Misalnya dia ditanam gitu ya, jadi begitu udah di bolt gitu ya joinnya, kemudian dia ditanam pakai resin. Kenapa sih mesti pakai resin gitu? Ya buat insulation tadi. Peluang dia copot itu masih besar gitu ya, tergantung dari jenis koneksinya, kemudian kondisi koneksinya. Dia tergantung atau di layover gitu ya, digelar kita bilangnya. Kalau dia digelar ya mungkin di baut aja cukup, tapi kalau digantung ya kita harus pasang insulation tambahan tadi gitu. Kita tanam gitu ya di insulation itu, kita kasih resin gitu, kita tuangin resin supaya apa? Ketika mungkin ada terjadi kelonggaran tadi itu terkungkung gitu konten. Percikannya nggak kemana-mana gitu ya. Supaya apa? Kalau dia mulai goyang itu ya di situ-situ aja, arusnya nggak keluar. Dia cuman kayak listriknya jalan gitu doang tuh, keluar, tapi masih di dalam resinnya. Itu sering dilakukan caranya gitu. Tetapi
Kalau di sambungan-sambungan 3 fasa normalnya sih kita pakai sambungan ulir gitu ya, kemudian kita ikat. Udah nggak ada cara lain. Gitu. Gitu, Riz. Boleh lagi nggak, Pak? Iya, boleh lah. Ya. Terus kalau di ini lagi, Pak, kalau misalnya VSD kan dia buat ngatur ini, Pak. Kayak variabel speed motornya itu kan bisa diatur dari VSD ya. Nah, terus biasanya itu kan pasti dari pengaturan VSD-nya itu bakalan ada arus dan tegangan juga dong yang naik buat ngatur misalnya saya mau ngatur ke 1000 jadi ke 3000 RPM kan perpindahan gerakan motor 3 fasanya. Nah, tentu di situ pasti ada lonjakan dan arus kayak arus naik sehingga kayak bisa menyebabkan itu ada loncatan bunga api gitu, Pak. Nah, terus kan memang ada solusinya dari kayak gitu ya. Mungkin bisa dipakai hubung bintang ataupun model sambungan lainnya ya, dan kapasitor juga ya, Pak ya. Yeah. Tapi kan namanya faktor keselamatan yang pada kalau misalnya dalam putaran motor lagi, apalagi kalau misalnya dalam sambungannya ini putaran motornya itu di atas kayak 150 kV gitu gede, Pak. Nah, jadi buat si hubung bintangnya ini juga ada buat persyaratannya nggak sih, Pak, buat pemutaran si variabel speed motornya itu? Gitu, Pak. Halo, sorry, baterai gue laptop gue habis. Tadi Riz, gimana Riz? Terusin, mana Haris? Ya, Pak. Jadi di variabel 3 fase di FSD itu kan dia kayak pakai variabel 3 fase ya. Maksudnya dengan 3 fase pasti kan dalam buat perputaran motornya itu bakal ada hambatan dan arus yang naik juga gitu. Misalnya saya mau ituin dari 1000 RPM jadi ke 3000 gitu kan. Jadi kayak ibaratnya dia itu sistemnya kayak transformator gitu, kayak step up sama step down kan. Nah, jadi itu bakalan ada bahaya nggak sih, Pak, dari tegangannya itu? Apalagi kan kalau misalnya dia pakai hubung bintang itu kalau nggak salah itu dia motor 3 fasa itu hubung bintang itu hanya bisa nyampe 150 kV. Sementara kalau misalnya kita di variabel motor itu dia mau diatur dengan yang pompa 3 fasa ini di atas 150 kV itu kan kalau dipakai hubung bintang itu kan kayak standarnya ya cuma 150 kV kalau nggak salah di NFPA tentang apa itu yang tentang pompa, Pak. Mungkin itu sih, Pak, kalau misalnya dia buat di atas 150 kV itu kan perputaran motornya kalau tidak menggunakan hubung bintang gimana, Pak? Ya ini apa namanya, susah juga kalau nggak pakai ya lonjakannya itu makin gede pertama. Kedua, beban arusnya itu akan terpusat di speed selectornya tadi gitu. Repotnya kalau lonjakan arusnya di speed selectornya yang fail. Ketika speed selectornya fail gitu ya, naiknya jadi nggak karu-karuan gitu. Akhirnya tadi mau jadi 3000 akhirnya lebih gitu. Nah, ketika arusnya lebih dari 3000 RPM, arusnya berlebih, ya fail semua gitu. Panas pertama, kemudian spark itu makin gede. Kan kapasitor yang dipasang untuk ngelindungin si sirkuitnya juga kan ada batasnya gitu kan. Di setiap siklusnya itu untuk nangkapnya juga terbatas, ya tetap aja sih. Ya kalau kita sih biasanya kalau di sistem kayak gitu antara controller sama aktuatornya itu dipisah gitu.
Supaya apa? Ngelindungin dari si controllernya juga. Jadi ketika dia thresholdnya 150 kVA misalnya, ketika lebih, ya controllernya nyetop juga gitu. Supaya nggak dialirin arusnya. Kalau modelnya langsung gitu, resikonya terlalu gede lah. Kalau menurut saya sih begitu. Jadi ya kita pakai secondary controller, kemudian baru main aktuatornya. Gitu, Riz. Baik, Pak. Terima kasih. Yang lain? Ini siapa nih kagak ada namanya? Oh, Rizky Afriyadi. Ada lagi yang mau ditanyain? Ya memang di electrical protection untuk industrial tuh jauh lebih kompleks gitu ya. Karena arusnya itu udah tidak lagi sederhana gitu. Sehingga kalau kita mengoperasikannya itu secara langsung gitu ya, kayak kita mau nyalain lampu di rumah akan menjadi sangat berbahaya. Intinya gini, kita mau melindungi pertama adalah manusianya, operatornya. Kemudian baru equipment-nya. Jadi yang harus didahulukan itu si manusia supaya korban jiwa itu jauh lebih kecil gitu. Nah, baru ketika itu kita ngomong soal equipment. Nah, equipment ini tadi kerumitan-kerumitan ini akan sangat banyak tingkatannya karena power yang dilibatkan, jumlah peralatan yang dilibatkan itu bervariasi. Sehingga kalau kita mau membuat sistem itu, pastikanlah jenjang sistem itu benar-benar bisa memproteksi baik itu equipment-nya maupun si front end-nya. Kalau yang rusak itu cuma controllernya, biasanya lebih murah lah untuk di-replace. Tetapi kalau yang rusak itu manusianya ataupun equipment-nya, itu akan menghambat banyak hal. Jadi kalau ada orang mati gitu ya, lo bakal stop operasi gitu sampai selesai investigasi. Tapi kalau pompanya mati, the whole operation juga bakal stop juga gitu. Itu kenapa harus ada auxiliary controller sama yang terpisah dengan aktuator supaya kalau ada fail ya cuma di situ saja yang fail. Kita melocalize gitu, kita mengcontain supaya kontrol-kontrol ini kalau harus fail itu cuma dia, karena lebih mudah digantiinnya. Jadi bukan main aktuator yang harus dikorbankan, gitu. Ada lagi yang mau ditanya? Taufan nih kayaknya gamer nih, kursinya cakep dia. Mantan, Pak. Jangan-jangan dia YouTuber kayak Aumiauk nih. Tahu nggak lo pantau gamer Aumiauk? Ponakan gue yang tadi suka nonton tuh Aumiauk. Anak zaman sekarang tuh taunya Aumiauk, Just No Limit, Teguh Rianto. Gue nggak kenal tuh siapa tuh. Oke, ada lagi yang mau ditanya? Nggak ada? Oke, kalau nggak ada, makasih atas kehadiran Anda di Google Meet hari ini. Semoga ada manfaatnya atas yang didiskusikan hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.